Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tema penjualan dan marketing. Sebelum kita bahas yang lain-lain, tentunya kita harus mengetahui ya adik-adik mengenai apa sih pengertian penjualan itu sendiri. Sebenarnya untuk definisi penjualan ini banyak ahli ya yang sudah menyampaikan definisinya, tetapi saya rangkum untuk inti dari definisi tersebut. Oke, next kakak. Ya, penjualan itu adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa, ya, atau suatu kegiatan di mana perusahaan atau penjual menyerahkan barang atau produknya ataupun jasa kepada pembeli. Kemudian pembeli melakukan pembayaran atas barang yang sudah mereka terima ataupun jasanya. Kemudian mereka membayarnya dengan cara tunai ataupun kredit. Jadi arti penjualan ini adalah penjual menyerahkan produk atau barangnya ataupun jasa kepada pembeli. Kemudian pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ataupun kredit setelah mereka menerima produk atau jasanya. Begitu ya adik-adik nanti untuk pengertian dari penjualan. Oke, lanjut ya kakak, silakan. Nah di sini untuk jenis-jenis penjualan itu sangat beragam, banyak sekali macam-macamnya ya. Tetapi hari ini yang akan saya sharing kepada adik-adik menti adalah hanya beberapa saja ya. Oke, yang pertama coba kakak next ada penjualan tunai. Oke, apa sih penjualan tunai itu? Ya, penjualan tunai adalah penjualan yang pembayarannya itu dilakukan secara tunai atau kontan. Ya, jadi contohnya misalkan ini saya penjual bakso ya, kemudian adik-adik minta ini mau membeli bakso ya ke saya. Nah, ketika adik-adik minti sudah habis memakan bakso tersebut, ya kan, adik-adik minti jangan lupa untuk membayar langsung ke saya gitu ya sebagai penjual bakso gitu. Jadi pembayarannya itu dilakukan secara kontan. Itu arti dari penjualan tunai. Gitu ya. Bisa lanjut ya kakak. Oke, yang kedua itu ada penjualan kredit. Ya, apa sih itu penjualan kredit? Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya itu tidak dilakukan secara tunai. Jadi, penjualan kredit ini adalah kebalikan dari penjualan tunai, ya. Artinya, penjualannya itu bisa dilakukan secara angsuran atau dicicil gitu ya, ataupun dikredit ya. Artinya pembeli akan membayar dengan cara angsuran ataupun kredit dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, biasanya kalau penjualan secara angsuran ini ada jangka waktunya, misalnya dalam jangka waktu 3 bulan itu tidak ada bunga misalnya ya dicicilnya 0%, tetapi apabila lebih dari 3 bulan misalnya ya akan dikenakan bunga. Seperti itu. Itu harus ada kesepakatan tapi ya antara pembeli dan penjual mengenai itu cicilannya atau angsurannya. Contohnya ya, misalnya saya penjual handphone ya, saya punya toko handphone, kemudian adik-adik menti ini mau beli handphone ke toko saya gitu ya, mau beli handphone, kemudian adik-adik menti ini melakukan pembayarannya secara dicicil gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kakak.
Ya, selanjutnya adalah penjualan ekspor. Artinya penjualan yang dilakukan antar negara. Ya, artinya produk yang diproduksi di negara, misalnya Indonesia nih gitu ya. Kemudian dijualnya itu tidak di Indonesia, tapi misalnya di Amerika. Jadi negara lain gitu ya. Tentunya untuk apa? Ya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, misalnya saya mempunyai produk jualan tas gitu ya. Tapi karena di Indonesia saya usahanya sudah bagus, perusahaan saya sudah berkembang bagus, saya akan mencoba untuk menjual produk tas saya ke Amerika gitu ya. Jadi itu artinya penjualan ekspor, melakukan penjualannya itu di negara lain, bukan di negara Indonesia. Itu untuk contohnya. Oke. Untuk selanjutnya adalah penjualan konsinyasi ya. Artinya penjualan yang dilakukan kepada perantara ya, atau penjualan melalui pihak ketiga gitu ya, atau disebutnya reseller gitu ya. Mungkin adik-adik nanti di sini pernah mendengar kata-kata reseller gitu ya, di mana memang penjual akan menjual barangnya itu kepada reseller saja gitu ya, dan reseller nanti akan menjualnya lagi kepada orang lain. Contohnya saya mempunyai produk skincare wajah gitu ya, skincare itu perawatan wajah. Nah, karena saya sudah mempunyai reseller di berbagai kota, jadi ketika ada yang mau membeli produk skincare wajah dari saya itu tidak perlu datang ke saya langsung, tetapi mereka cukup datang ke reseller yang ada di kota atau di daerah mereka yang terdekat gitu ya, dan tentunya reseller ini juga akan mendapatkan komisi seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya adalah penjualan grosir. Artinya penjualan yang dilakukan dalam volume besar ya. Artinya menjual produk dengan harga yang lebih murah dalam jumlah banyak untuk kembali lagi dijual. Contohnya misalnya adik-adik Minti ini mempunyai warung kopi gitu ya, atau warung gitu yang memang menyediakan makanan atau cemilan-cemilan. Nah, adik-adik Minti ini belanjanya atau membelinya tuh bisa ke grosir gitu ya. Kenapa? Karena di grosir itu selain harganya lebih murah, ketika nanti dijual kembali oleh adik-adik Minti nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tetapi penjualan grosir ini harus dalam volume yang besar gitu ya pembeliannya. Oke, coba next kakak. Oke. Itu untuk pengertian penjualan ya.